Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast 12. Tentunya di sini tetap bersama Nadia, Eliza, dan Burhani yang akan kembali ngobrol-ngobrol tentang topik-topik yang informatif, edukatif, dan tentunya bermanfaat buat kalian semua. Nah, di podcast sebelumnya kan kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai fenomena psikosomatis di masa pandemi COVID-19. Jadi kayaknya juga untuk beberapa tahun ini untuk istilah psikosomatis sendiri sudah tidak terlalu asing lagi ya di telinga kita. Apalagi juga ada beberapa selebritas yang diketahui mengidap gangguan ini seperti Kevin, seorang penyanyi jebolan Indonesian Idol yang mengaku dia sudah mengidap gangguan psikosomatis selama beberapa tahun ini. Tapi pasti masih banyak nih dari kalian yang belum tahu dan memahami apa sih sebenarnya pengertian dari psikosomatis ini, penyebabnya apa, bahayanya apa, dan bagaimana cara pengobatan dan penyembuhan dari gangguan psikosomatis ini. Nah, buat kalian yang penasaran banget nih, kalian wajib banget dengerin podcast ini sampai selesai. Seperti biasa, enjoy listeners. Oke listeners, jadi psikosomatis ini adalah salah satu jenis gangguan mental yang pertama kali dikemukakan oleh Maximilian Jacobi, yaitu seorang psikiater Jerman yang meyakini bahwa semua penyakit itu dipengaruhi oleh faktor psikologis. Nah, dalam buku pedoman psikologi sendiri, yaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi keempat, psikosomatis ini termasuk dalam kategori somatoform disorder, yaitu diagnostik faktor psikologis yang mempengaruhi atau berpengaruh pada kondisi fisik atau kondisi medis seseorang. Nah, secara sederhana atau secara umumnya, biasanya sih psikosomatis ini didefinisikan atau diartikan sebagai suatu gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor-faktor psikologis, mental, dan sosial seperti rasa cemas, tertekan, kemudian kebosanan, kecemasan yang berkepanjangan yang kemudian akan berpengaruh pada melemahnya kondisi fisik kita. Biasanya sih ini seperti berpacunya detak jantung kita lebih cepat, tekanan darah, hilangnya selera makan, kemudian gangguan pernafasan, keringat dingin, dan gangguan-gangguan fisik lainnya yang diakibatkan oleh stres yang kita alami saat menghadapi suatu kondisi dan situasi tertentu. Dijelaskan oleh Maramis terkait mekanisme proses terjadinya psikosomatis di dalam tubuh manusia ini adalah ketika datangnya suatu stimulus pada individu yang kemudian akan ditangkap oleh panca indera kita nih. Nah, kemudian stimulus yang masuk tadi akan diteruskan pada sistem limbik yang merupakan pusat emosi kita. Nah, emosi ini nantinya akan disadari untuk digunakan sebagai pengambilan sebuah keputusan dalam bertindak dan akan diekspresikan, yang kemudian akan menimbulkan perintah dari sistem limbik ini nih yang nanti disalurkan pada talamus dan hipotalamus yang ada di dalam otak kita ke berbagai organ sebagai bentuk ekspresi emosi. Nah, jika stimulus yang datang ini berbahaya, maka dia akan menimbulkan reaksi psikis yang berupa ketegangan emosi yang diikuti dengan aktivitas organ detak jantung yang meningkat, ketegangan otot, dan meningkatnya tekanan darah. Nah, inilah proses mekanisme terjadinya psikosomatis. Ketika stimulus yang datang itu berbahaya, maka dia akan menimbulkan reaksi psikis yang berupa ketegangan seperti kecemasan yang kita alami tadi. Bagaimana, Eliza? Tahukah kalian, gangguan psikosomatik yang berasal dari pikiran dan emosi dapat mempengaruhi kondisi fisik loh. Mereka yang mengidap penyakit ini memiliki gejala yang dapat bervariasi dari satu orang ke orang yang lain. Gejala bisa berubah-ubah tergantung dari kondisi psikologi seseorang. Adapun beberapa gejala yang sering dirasakan pengidap psikosomatis antara lain nyeri ulu hati atau sakit perut, sakit punggung, sakit gigi, sakit kepala atau migrain, bernapas terlalu cepat, jantung berdebar-debar, gemetar, keringat berlebihan, tidak nafsu makan, dan susah tidur. Hingga saat ini, belum jelas apa yang menjadi pemicu gangguan psikosomatik ini. Hanya saja, sejumlah penelitian meyakini bahwa faktor psikologis berperan besar dalam menciptakan kondisi ini. Mengutip dari gooddoctor.co.id, gangguan psikosomatik ini terjadi saat pikiran menstimulasi otak untuk membangkitkan saraf otonom. Saraf ini berfungsi untuk mengatur kinerja organ-organ di dalam tubuh.
tekanan mental, dan hiperaktivitas impuls saraf yang dikirim dari otak menuju bagian tubuh bisa memacu sekresi adrenalin pada darah, sehingga hal ini memunculkan rasa cemas yang berlebih. Keadaan demikian bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama stres, yang diakibatkan tekanan mental dari berbagai hal, seperti trauma dan lain sebagainya. Yang kedua adalah genetik, yang disebutkan dari berbagai sumber diakibatkan oleh anggota keluarga utama yang juga mengalami psikosomatik. Yang ketiga adalah ketidakstabilan metabolisme, yang disebabkan oleh nutrisi yang tidak seimbang dalam tubuh, yang kemudian mengakibatkan otak tidak bisa bekerja secara optimal. Yang keempat adalah pengaruh eksternal, seperti saat seseorang mendapatkan banyak pengaruh dari luar tentang kondisi tertentu. Contohnya, seperti yang dijelaskan di video pertama, yakni kondisi pandemi dan sebaran informasi yang dibaca individu bersangkutan mengenai gejala-gejala COVID-19. Mengutip penjelasan Maramis, bahwa pada umumnya penderita gangguan psikosomatik dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah mereka yang mengeluh mengenai badannya, namun tidak ditemukan penyakit badan yang terkait dengan keluhan-keluhan ini, seperti tidak ditemukan kelainan organ tertentu pada tubuhnya. Yang kedua, mereka yang terdapat kelainan organ, tetapi faktor penyebab utamanya adalah psikologis orang tersebut. Yang ketiga, mereka yang di tubuhnya ditemukan kelainan organ, serta ditemukan juga gejala lain yang muncul bukan karena kelainan organ tersebut, melainkan karena faktor psikologis, seperti kecemasan yang timbul karena penyakit kelainan organ tadi. Kemudian, jenis-jenis psikosomatis menurut Maramis dan McQuaid and Ekman ada 7 macam. Yang pertama, psikosomatik pada kulit. Yang paling sering terjadi pada bagian ini adalah alergi. Kemudian psikosomatik pada otot dan tulang, yang mana yang paling sering terjadi juga adalah rematik, nyeri otot, dan nyeri sendi. Yang ketiga, psikosomatik pada saluran pernapasan, yang mana diantaranya adalah sindrom hiperventilasi dan asma. Yang keempat, psikosomatik pada jantung dan pembuluh darah. Yang paling banyak dikeluhkan adalah darah tinggi, sakit kepala vaskuler, sakit kepala vasospastik, dan migrain. Yang kelima, psikosomatik pada saluran pencernaan. Yang paling banyak dikeluhkan diantaranya adalah sindrom asam lambung dan muntah-muntah. Yang keenam, psikosomatik pada alat kemih dan kelamin, yang mana yang paling sering terjadi adalah nyeri pada panggul, rigiditas, impotensi, ejakulasi dini, dan mengompol. Dan yang terakhir adalah psikosomatik pada sistem endokrin, yakni yang sering terjadi adalah hipertiroid dan sindrom menopause. Lalu bagaimana sih cara melakukan pencegahan terhadap gangguan psikosomatik? Adapun tipsnya sebagai berikut. Yang pertama, olahraga 3 kali dalam seminggu, selain dapat meningkatkan daya tahan tubuh, juga menjaga kesehatan jiwa. Yang kedua, selalu berpikir positif. Yang ketiga, istirahat yang cukup dengan tidur 6-8 jam pada malam hari. Karena jika kekurangan akan menaikkan kadar hormon kortisol atau hormon stres. Yang keempat, konsumsi makanan yang sehat dan seimbang, karena dapat membantu menurunkan kadar dan adrenalin yang naik saat stres. Yang kelima, hindari atau kelola stres dengan baik. Keenam, berbagi dengan orang lain saat mempunyai masalah. Dan yang terakhir, tingkatkan selalu kualitas spiritual dan religiusitas. Oke listeners, jadi untuk pengobatan atau terapi penyembuhan terkait gangguan psikosomatis ini, dia tidak hanya berfokus pada gejala fisik, tapi juga harus dilakukan secara menyeluruh. Nah, dalam hal ini termasuk untuk menangani faktor mental dan sosial yang menjadi penyebab penyakit fisik yang dialami oleh pengidapnya. Jadi selain mengatasi gejala fisik, pengidap psikosomatis ini juga nanti harus berbicara dengan psikolog atau psikiater supaya dia bisa mendapatkan diagnosis dari berbagai aspek nih, seperti durasi penyakit atau berapa lama dia sudah mengalami gangguan tersebut gitu, bagaimana tekanannya, lingkungannya, dan apa sih kepribadian si pengidapnya ini gitu. Jadi
ada beberapa juga nih penanganan yang dapat membantu penyembuhan psikosomatis. Antaranya yang pertama ada mengonsumsi obat dari psikiater. Nah, jadi setelah kita berbicara dan berdiskusi dengan psikiater, nantinya psikiater akan memberikan obat antidepresan untuk mengurangi gejala fisik atau nyeri yang berhubungan dengan perasaan depresi dan stres yang kita alami sebagai gangguan psikosomatis. Nah, kemudian penanganan yang kedua dalam bentuk psikoterapi. Nah, psikoterapi ini adalah bentuk terapi yang dilakukan untuk membantu pengidap melalui masa-masa sulitnya. Nah, psikoterapi ini memiliki beberapa jenis, seperti ada terapi kognitif perilaku atau CBT, psikoanalisa, psikodinamika, interpersonal, dan beberapa lainnya. Tapi dalam beberapa kasus khusus untuk psikosomatis sendiri yang paling sering itu digunakan adalah terapi CBT, karena di sini dia akan membantu merubah kognitif dan perilaku si pengidap psikosomatis ini. Nah, kemudian yang penanganan yang dapat dilakukan yang ketiga adalah latihan relaksasi. Latihan ini sih biasanya digunakan untuk gejala stres yang menimbulkan gejala fisik ya, sesuai dengan psikosomatis, karena relaksasi ini salah satu cara yang termasuk mudah untuk penanganan psikosomatis, di mana dia hanya perlu dilakukan di rumah dengan hal-hal yang sederhana yang dapat menenangkan kondisi fisik maupun mental si pengidap psikosomatis ini. Biasanya sih untuk latihan relaksasi ini bisa dengan mendengarkan musik, membaca Al-Quran, meditasi, dan lain hal sebagainya. Kemudian yang penanganan yang terakhir ada hipnoterapi. Hipnoterapi ini adalah salah satu cara penyembuhan yang mirip seperti psikoterapi, yang juga efektif untuk mengatasi stres dan cemas. Nah, hipnosis ini nanti akan dilakukan oleh psikolog atau psikiater untuk membuat kliennya atau pengidap si psikosomatis ini mampu bereksplorasi atau mengeksplorasi pikiran dan perasaan dan ingatan yang menyakitkan yang terpendam dalam alam bawah sadarnya. Biasanya ini sebagai pemicu munculnya atau terjadinya gejala si psikosomatis ini. Nah, itu dia tadi obrolan-obrolan menarik kita yang tentunya informatif dan edukatif. Jadi gimana nih, sudah tercerahkan belum mengenai apa sih psikosomatis tadi? Nah, kalau misalkan kalian sudah tercerahkan, alhamdulillah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita sampai selesai dan sampai akhir, dan mengikuti podcast kita dari video pertama dan video terakhir sekarang. Jika kalian berhasil mendengarkan dari video awal sampai video akhir, maka kalian adalah orang-orang pilihan yang terhebat. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di podcast 12 berikutnya.